Oke, hari ini kita bakal ke salah satu destinasi yang sangat terkenal ya, yang ada di Karanganyar, yang berada di Kecamatan Tanggumangu. Ya, kita lagi di Rumah Atsiri. Nah, kita bakal ngapain aja di dalam? Stay tune, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Masuk ke Taman Atsirinya. Ini ada informasi lokasi, kita nanti jalan kemana aja, terus di dalam ada apa aja, kita bisa baca di sini dulu. Terus ini masuk ke ruang utama dari Taman Atsiri. Buatnya tuh udah estetik banget, guys. Kita masuk ke ruangan utama dari Taman Atsiri. Nanti kita bakal lanjut lagi karena kita bakal melanjutkan perjalanan kita ke Taman Bunga Atsiri yang paling ikonik nih. Nah, di sini tuh tempat-tempat yang benar-benar ikonnya di Rumah Atsiri gitu. Nah, di sini tuh ada bunga. Aku nggak tahu namanya apa ya, karena aku juga belum baca di deskripsinya. Kayak di sana ada. Nah, di sini tuh tidak boleh memetik bunga sama sekali, guys. Jadi kita hanya boleh foto-foto. Bagus banget kan? Aku juga lagi pertama kali ini ke sini. Nah, di sini ada penjelasannya. Nama bunganya adalah bunga marigold. Kalian bisa baca sendiri ya. Kayak gitu, guys. Itu penjelasan dari bunga. Nah, buat tempat yang pertama kita kunjungi di Taman Atsiri adalah Taman Bunga ini. Nanti setelah ini kita akan berkunjung ke museumnya, terus juga ke restonya. Di sana ada resto, dan di beberapa spot yang lain gitu. Nah, kalau di sini kita harus menjaga kebersihan karena sudah disediakan tempat sampah. Terus ada payung juga, dan semuanya di sini tuh ini, guys, nggak boleh membawa makanan dan minuman dari luar kayak gitu, untuk menjaga kebersihan dari Rumah Atsiri kayak gitu. Ada pohon pinus, bagus banget lah pokoknya. 50.000 worth it untuk datang ke Taman Bunga Atsiri, Rumah Atsiri. Ini bakal dijelas-jelasin nanti. Nih, kita belajar sedikit-sedikit ya. Sudah lama nggak belajar, guys. Kita bakal ke museum terlebih dahulu. 500 ya, silakan langsung datang. Oke, kita masuk ke museumnya ini, guys. Nanti bakal ada tour guide-nya gitu. Oke, damai. Nah, ini dijelasin. Kita bisa bersama ruangan lainnya ya, Kak ya. Kita di ruangan kedua, kita di sini memberikan pengenalan mengenai aroma-aroma Rumah Atsiri. Jadi kami boleh untuk coba hidup aroma-aroma yang tersedia. Nama aromanya ini sesuai dengan tulisan di bawah. Ini kalau ini aroma geranium, aroma kenangan, dan aroma lain. Ini langsung hidup aja ya, Mbak? Iya, hidup aja. Oke, guys, kita bakal ngehirup Peppermint ini aroma-aroma ada tanamannya dari tanaman Bunga Atsiri. itu dia suka sinar matahari yang cukup, airnya juga yang cukup, tapi di luar ya. Kayak gimana sih kamu nggak sih? Kalau di sini kan baunya tuh kayak ya wangi. ini toko aku kalau di tanamannya juga. Kayak gitulah, guys, baunya. Kalau pasca musik dia Yang paling wangi itu yang di ujung itu, guys. Wangi banget di sana. Lemon grass. Oh, seru. Wah, ini baunya, guys. Nah, kayak gini sekarang. Nah, baunya tuh kayak gini, guys. Nih, citronella. Bentuknya kayak gini ya.
Ya, dia mirip sedikit kayak. Ini baunya kayak ini guys, baunya tuh kayak rempah-rempah. Karena ya ada serai, ada serai wangi, terus peppermint. Lanjut, nanti ketinggalan kita guys. Oke, kita masuk ke display yang selanjutnya. Bagus ya guys ya. Ini dulu ada yang mewarnakan mesin boiler. Dulunya maksudnya Sekarang udah nggak dipakai jadi area mesin boiler karena mesinnya udah nggak ada. Karena dulunya sebenarnya rumah Indonesia ini kan pabrik. Pabrik apa? Pabrik pengolahan minyak Stres dulu. Jadi dulunya ini sebenarnya kamu menempatin bangunan lama yang didirikan atas kerjasamanya Indonesia sama Bulgaria. Bulgaria? Di ini tuh sebelumnya pabrik guys, pabrik minyak serai wangi Indonesia dengan Bulgaria. Itu Indonesia ngajak kerja sama Bulgaria untuk membangun pabrik penyulingan gitu. Cuman sayangnya di tahun 2010 perusahaan sebelumnya itu mengalami kerugian dan mesin-mesinnya ini tahun 2015 itu kondisi bangunannya masih sama, masih utuh, cuma belum bayar mesin. Udah dijualin. Dulu ruginya kenapa? Karena sempat kekurangan bahan baku, harga minyak asli juga waktu itu sempat menurun. Jadi biaya produksi sama harga jualnya tidak balance, tidak memenuhi untuk biaya produksinya sendiri untuk minyak aslinya. Akhirnya mencapai puncak kerugiannya tahun 2010. Tapi lebih mungkin masalah tidak cukup supply. Ya, supply-nya juga sempat kekurangan bahan bakunya itu kan. Terus ya. Harga nggak terlalu jauh. Iya. Di Indonesia Pak. Ini nanti jual Pak. Ini dia termasuk minyak asli yang terlangka di dunia itu ini. Jadi minyak asli terlangka di dunia ini salah satunya ini Blue Lotus. Nah, Blue Lotus ini dia itu paling banyak waktu itu ditemukannya di daerah Sungai Nil sama di perairan Cina. Cuman karena tanamannya sekarang ini udah banyak gak ditemukan, akhirnya ya jadi minyak asli yang terlangka. Waktu kalau langka dia harganya di dunia lebih mahal. Di rumah tuh yang belum punya tanaman sama minyaknya belum ada. Di mana isi langka ya? Di Mesir, Sungai Nil sama di perairan Cina. Kalau Gaharu di Indonesia banyak. Ya, Gaharu itu penghasil minyak mawar. Dulunya minyak asli di Mesopotamia ini cukup populer dipakainya untuk proses penyembuhan luka. Jadi itu ya antiseptik ya. Antiseptik. Nah, biasanya banyak pengunjung ngira Mesopotamia ini Mesir karena warnanya mirip kayak peradaban Mesir kuno. Tapi kalau kita lihat di sejarah, Mesopotamia ini sekarang kita lebih Irak. Sabun kami beda sama peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban Mesir kuno seperti apa? Atau kalian Kita masuk ke sejarah minyak atsiri guys. Itu penggunaannya kan? Penggunaannya minyaknya beda. Kalau di Mesopotamia kan dibuat cuci luka, kalau di Mesir itu dipakainya buat proses pembalsaman jenazah. Atau kita pernah dengar istilahnya tuh mumi. Prosesnya namanya mumifikasi. Nah, selain buat proses mumifikasi, orang-orang di Mesir kuno tuh dulu juga sering pakai parfum. Cuman parfum yang dipakai di Mesir kuno tuh masih parfum ya, dia bentuknya parfum. Dan aromanya ini benar-benar dari Mesir. Ambil aja nggak apa-apa. Beberapa tanaman asli kayak jasmine, pala, laga. Tapi yang parfum kita coba ini tadi tuh parfum yang dipakai orang-orang Mesir kunonya. Yang masih hidup. Apa enggak? Enggak ada gitu Mesir. Iya, mereka biasanya memang dulu banyak dari beberapa negara itu dibawa ke Mesir, termasuk kemenyan dari Indonesia tuh dulunya juga dibawa oleh pelaut Sunda dari Indonesia dibawa ke Mesir juga dulunya. Jadi aroma tanaman tuh memang karena adanya istilahnya dulu jalur perdagangan dengan sebagainya tadi sih Bapak. Kalau yang di sebelah sini ini pengenalan menggunakan minyak atsiri tanaman asli di peradaban Cina. Kalau di peradaban Cina tuh lebih dikenal buat jadi obat herbal. Obat atau disebutnya TCM, Traditional Chinese Medicine. Nah, di sebelah sini ini ada beberapa contoh tanaman-tanaman yang dipakai di peradaban Cina. Ada tadi bagian akar wangi, kumis kucing, kayu manis. Ada juga di bagian kenangan. Ada tanaman-tanaman yang diminum ini. Ya, biasanya dikonsumsi, mirip kayak konsumsi teh biasanya. Ya. Kalau yang lain kan cuma diusap gitu. Diusap atau dihirup aromanya. Kalau ini dipakai Sinsei. pengobatan herbal. Bahasa lainnya tuh sinsei.
Nah, jadi ini buat berobat guys. Pohon-pohon, daun-daun kayak gitu. Bisa tuh menyelaraskan Ada insulin. Daun insulin guys. Jadi dia menjelaskan peradaban minyak atsiri dari negara per negara itu. Bagus banget ya. Keren banget ya kita belajar nih. Nah, ini dari negara India guys. Nggak ada yang lebih spesifik sih. Kita masuk ke negara Persia. Pinus ya. fine oil. Wah, kayak minyak sajubut oil itu ya? Ya mirip sedikit. Ini biasanya dipakai orang-orang bulan Romawi itu untuk pengurangan penyebaran wabah dengan cara dipakainya buat mandi benda wewangian, pijat wewangian, atau dipakainya itu untuk dioleskan ke dinding rumah atau di tempat tidurnya mereka. Kayak gitu ya, yang dipakai. Aromaterapi juga ya. Ya, aromaterapi untuk pengurangan penyebaran wabahnya kan. Kalau yang di masa kejayaan Islam itu mulai dikenal minyak asli untuk jadi parfum. Itu penemuannya oleh Bapak Avicenna Ibnu Sina. Jadi beliau ini melakukan pencampuran minyak mawar dengan alkohol. Minyak mawar yang beliau temukan melalui proses distilasi itu dicampurkan sama alkohol yang sudah dimurnikan. Kita kenal sekarang sebagai parfum yang cair yang kita pakai sehari-hari. Karena dia bisa awet ya. Ya. Nah, terus parfum kan banyak klasifikasinya nih, eau de parfum, eau de toilette, body mist. Nah, itu penemuannya, perkembangannya ada di Apa dia ya? Gimana itu? Apa dia ya? Ya, beliau ini sebenarnya kan sebelumnya kan parfum kayak di Mesir masih padat. Beliaunya pakainya lemak hewan. Nah, kalau di Mesir, di peradaban Arab ini udah dikenal campurannya essential oil dengan alkohol bukan? Ini pakai lemak hewan yang tadi itu. Kalau yang sekarang kami pakai di display itu nggak pakai lemak hewan lagi bu. Pakainya kami itu ada campuran beeswax. Nah, kalau dulu banget di Mesir pakainya lemak hewan biasanya. Itu lemak hewannya dihilangin dulu dari aroma amis. Al-Razi Al-Kindi ini Ini kalau Jabir Ibnu Hayyan dia menemukan alkohol dari fermentasi gula. Al-Kindi itu beliau menuliskan buku mengenai parfum, kimia, dan proses distilasi. Lalu kalau Al-Razi itu memurnikan alkohol menjadi senyawa yang relatif lebih murni. Terus alkohol yang sudah ditemukan Jabir Ibnu Hayyan, terus juga dimurnikan oleh Al-Razi dicampur rose oil yang tadi Ibnu Sina lakukan melalui proses distilasi tadi. Jadi ini memang bertahap penemuannya. Sampai kita kenal di Arab itu penemuannya adalah parfum yang cair. oh jadi Gula. Untuk keren. Di Instagram ya, kami update Instagram. Nah, ini tuh hasil dari beberapa karya daun-daun atsiri itu guys. Jadi atsiri itu sebenarnya adalah proses dari akhir sebuah tanaman kayak gitu. Minyak. Ini ruangan teknologi pengolahan. Ini ruangan ini mapping. Ini tuh yang viral tuh ya di sini ya guys. Bagus banget guys. Ini ruangan visual mapping. Visualisasinya jadi kalau ruangan ini tanamannya langsung bentuknya seperti apa, konsumsi berupa video yang akan dalam setiap 12 tahun. Ini baru aja ganti, jadi kita harus tunggu 2 menit buat dia ganti ke tanaman lain. Nah ini kebetulan menambahkan tanaman bunga unsur. Kalau biasanya di daerah Jawa itu sebutannya bunga unsur bulan. Karena bentuknya mirip kayak mangkuk besar. Ini biasanya dipakai buat campuran teh bisa mirip kayak bunga telang. Oh, bisa dipakai buat antioksidan juga. Ada kan di bukunya ya, tanaman ini manfaatnya ini. Kami ada buku aromaterapi. Nah, oke. Sesuai dengan informasi yang saya pengen didapetin, nanti bisa beli di tokonya Rumah Asri. Langsung enggak? Gimana bu? Tebel enggak terlalu tebel kok. Ya, bukannya Pulau-pulau yang memiliki tanaman-tanaman, persebaran tanaman-tanaman pada setiap pulaunya kayak gitu. Di sebelah kiri dari setiap provinsi itu nama minyak asli dalam bahasa Indonesia ya. Di sebelah kanan dari setiap provinsi itu nama minyak asli dari bahasa Indonesia. Contohnya nih Sulawesi Utara
Pohonnya ada jeruk purut, vanila, pala, cengkeh, terus NTT, cendana, Papua cendana, dan lain sebagainya. Ini bahasa ilmiahnya guys. Bagus banget. Kalau di Indonesia di daerah Jawa itu sebenarnya Ada miniatur kapal yang menggambarkan dulunya tuh perdagangan melalui jalur laut. kalau Jawa Tengah itu nama kami juga profesinya. Cuma nggak sebesar yang di Jawa Barat. Oh iya, nanti kalau Jawa Barat di Garut ya? Iya, di Garut. Yang paling lama bisa menghasilkan yang Garut ya. Gaharu sama cendana biasanya. Kayu manis juga. Ulang tahun itu ya. Ya, kalau Ini ada sejarah Roma Atsiri Indonesia. tahun diambil kulit kayunya. Kalau cendana ya minimal. Itu biasanya. Itu ya tipikal artinya kita enak buat minyak. Jadi ini tuh sebenarnya bangunan lama yang direnovasi kembali ya. Kayak gitu guys. Ya luar biasa sih arsitekturnya. Dia bisa mengangkat bangunan lama menjadi bangunan yang sangat bagus banget, keren. Nah di sini tuh baunya enak guys, baunya kayak aroma terapi kayak gitu. Misalnya nih lagi marah, kalau nggak cium lah, nggak ada aromanya gitu. Jadi kalau lagi marah, pakainya minyak apa untuk mengurangi emosi marah. Apa tuh ya? Ini bisa pakai chamomile. Chamomile itu untuk mengurangi keluhan marah. Saya kira botol jadi ya. Nah biasanya minyak-minyak tuh buat meditasi nih, Buat pengembangan itu. Jadi soalnya sebagai pengantar relaksasi ya. Tapi ini ada di buku tadi. Keren sih. Ini ada beberapa alat yang buat meditasi tuh, antaranya ada dupa, handuk aromaterapi, dan diffuser. bahkan sekarang psikolog itu di rumah Ternyata tuh beda-beda guys kalau kegiatannya tuh lagi ngapain. Contohnya ini meditasi, dia butuh rosemary, lavender, vetiver, dan lain sebagainya kayak gitu. Baunya beda-beda sih emang. Tapi yang dipakainya sekali Keren. emosi. Oke, yuk. Oke, kita lanjut ke. Oke guys, ini adalah laboratoriumnya, ada mbaknya. Halo mbak. Halo, wah keren banget. Semangat. Nah jadi ini tuh ruang laboratorium buat membuat minyaknya. Keren banget guys. Nah kita keluar lagi. Ya tadi aku nge-video orang-orang yang kerja di dalam sana. Hanya tuh mual. Penggunaan Pencernaan, minyak atsiri buat sirkulasi. Itu bisa pakai minyak tubuh. kuning, ginger, clarice atau fennel. Diletaknya di bagian perut. Nah, kalau keluhannya itu adalah sakit punggung, itu bisa pakai minyak atsiri dari rosemary. Terus dioleskannya di bagian telapak kaki dalam. Sebenarnya minyak atsiri yang mau dioles tetap harus diencerkan dulu dengan minyak zaitun atau minyak kelapa, SEO, argan oil, sweet almond oil. Mungkin jual di atas juga kan? Ada bu, ada. Nanti kalau misal karena ini mungkin ada beberapa bagian yang tidak bisa untuk didokumentasikan. Misal nanti pengen langsung tanya ke staff yang di shop, itu bisa nanti direkomendasikan untuk pakai minyak. Nih misalnya juga kalian masuk angin guys, perutnya bisa kasih peppermint, ginger, dan lain-lain kayak gitu. Mungkin kalau yang batuk, tenggorokan, telinga apa permasalahannya? Budek bisa kayak minyak gas. Oke, kita lanjut ke ruang yang wow wangi banget. Jadi palmarosa ini contoh tanamannya bentuknya seperti Bunga palmarosa guys. apa khasiatnya? Dia fungsinya Baunya enak banget wangi. ini bisa dipakai buat penggantinya minyak mawar. Sehingga rasa alami baunya dia Aku suka. sebenarnya mirip kayak serai. Saya suka. Agak sedikit aroma citrus serai kayak gitu. Citrus, iya, ya. Aku suka. Tapi kalau suka dessert citrus serai
Kayak campuran ada aroma floralnya. Palmarosa ini dia mah citrus floral dan agak sedikit manis juga aromanya. Jadi ngantuk ya. Memang sifatnya butuh kali. Kayak butuh ini Palmarosa. Keren banget, baunya enak banget guys. Dia baunya kayak serai gitu. Itu kalau misal keluhannya kayak mood swing, anxiety, berarti bisa dengan cara dihirup aromanya. Tapi kalau aromanya itu jerawat, keluhannya itu jerawat hormonal, stretch mark, sakit pinggang, berarti dioleskan. Pernafasan dihirup. Kalau nyeri sendi, nyeri pundak, dioles. Tekanan darah, dioles. Oke, ini fungsi minyak atsiri di kehamilan. Bagi teman-teman yang hamil atau sedang mempersiapkan kehamilan, teman-teman bisa membaca ini fungsi-fungsi dari minyak atsiri tersebut. Salah satunya adalah air susu ibu. Permasalahan yang paling sering dihadapi oleh ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan kadang asinya nggak keluar ya. Nah, di sini ada salah satu rekomendasi minyak atsiri untuk ibu-ibu yang air susunya nggak bisa keluar nih. Oke, luar biasa banget. Oke, kita masuk ke toko aromatik. Nah, di sini jual-jual minyak-minyaknya atsiri. Produk-produk dari rumah atsiri itu sendiri. Ada hand body. Harganya 750. Ada apa ya ini, guys? Ini tuh tester ya? Ini tuh tester nih, guys. Ada sampo, terus ada essential oil pastinya, karena yang dijual memang di sini tuh essential oil, essential item. Yang palmarosanya jadi Bu. Ini produk-produk essential oil rumah atsiri Indonesia. Ini ada hand sanitizer. Ini ada testernya nih. Coba tangan. Nih, kita coba ya guys. Gimana? Seru ya mbaknya. Ini apa ini? Ini ya essential oil. Coba ya guys. Baunya kayak manis. Ini ada diffuser. Ini minyak nih. Apa ya? Ini minyak wangi guys. Kita coba ya guys. Kita coba guys. Kita coba. Jasmine melati. Enak. Ini minyak yang asli guys, jadinya tanpa campuran apapun. Jadi baunya enak banget. Coba kalian kalau ada kesempatan untuk datang ke Jawa Tengah, khususnya di Karanganyar, silahkan teman-teman bisa mampir ke rumah atsiri. Baunya wangi banget. Udah menyusuri semua museum di atsiri ya. Sekarang kita mau makan. Karena di sini ada restorannya juga, guys. Ini restorannya ada di belakangku. Kita bakal tukerin voucher kita yang 50.000 tadi. Jadi 50.000 itu tadi, yang 38.000 udah kita buat untuk ke museum. Lalu sisanya kita mau buat makan gitu.